Kerajaan Arab Saudi sejak tahun 2010 mendirikan National Water Company, perusahaan yang secara khusus mengemas air Zam-Zam. Air Zam-Zam dikemas secara khusus dan dijamin bebas dari bakteri. Pabrik pengemasan air Zam-Zam ini berada di wilayah Kudai, Mekah, tepatnya sekitar 4 km dari Masjidil Haram. Bangunan ini luasnya 13.500 meter persegi, terdiri dari gudang perkantoran seluas 752 meter persegi, sedangkan sisanya merupakan area pengemasan botol air Zam-Zam, laboratorium, ruang kontrol, serta ruang pompa penyedot air Zam-Zam dari Masjidil Haram. Di dalamnya juga terdapat ruang tangki yang dapat menampung air Zam-Zam hingga 10.000 meter kubik. Pabrik pengemasan ini bertujuan agar jemaah haji dapat mengkonsumsi air Zam-Zam berkualitas dan terbebas dari bakteri. Dalam sehari fasilitas ini dapat menghasilkan 200.000 galon kemasan 5 liter. Bagi masyarakat yang ingin mendapatkan air Zam-Zam tersebut sangatlah mudah. Cukup datang ke kantor air Zam-Zam dan membelinya. Ahmed, salah satu warga Arab Saudi, mengaku air Zam-Zam yang didapatkannya akan dibagikan ke jemaah haji. من أفضل التجارب الحمد لله تقريبا أنت تيجي تأخذ شيء مضمون ولا يكون فيه غش ولا شيء. تأخذ تقريبا بسعر طيب أول شيء سعر 5 ريال ونص عكس المحلات الباقية 10 ريال وتأخذ شيء مضمون في نفس الوقت. Pabrik yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi ini diberi mandat secara khusus untuk menjadi satu-satunya pihak yang mengelola dan mengemas air Zam-Zam untuk mencegah pemalsuan dan praktik perjokian dalam distribusi air Zam-Zam. Dari Mekah, Arab Saudi, Dedi Prastia, Endang Gunawan, iNews melaporkan. Tersasar saat beribadah haji di Mekah, Arab Saudi seringkali dialami oleh jemaah haji asal Indonesia. Ya, namun kini mahasiswa Institut Teknologi 10 November ini menciptakan aplikasi anti nyasar yang terhubung dengan aplikasi peta secara online. Dilatar belakangi permasalahan selama ibadah haji seperti tersasar hingga kesalahan rangkaian ibadah. Seorang dosen bersama 4 mahasiswanya di Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, menciptakan aplikasi Meka Wabot. Aplikasi yang juga sebagai asisten pribadi dan pemandu ibadah ini terintegrasi dengan Google Maps sehingga dapat memudahkan jemaah jika tersesat. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga dapat langsung menjawab segala pertanyaan jemaah yang berbasis pada aplikasi WhatsApp dan mudah digunakan untuk segala usia. Berawal dari melihat dari fenomena yang ada saat musim haji seperti jamaah yang tersesat, terus kurangnya pemahaman akan urutan manasik haji atau manasik umroh, lalu mungkin kurang eksplor tempat-tempat penting yang mungkin belum diketahui oleh kita. Jadi ini untuk membantu daripada jamaah, ya, karena ini adalah asisten personal dalam perjalanan umroh dan haji. Jadi informasinya itu ada di WA. Jadi jemaah tinggal bertanya kepada Meka itu robotnya, gitu ya, mulai daripada informasi persiapan sampai pulangnya. Fitur di Meka Wabot tidak hanya berbentuk teks dan gambar, tapi tersedia dalam bentuk audio, di mana audio tersebut juga terhubung dalam laman YouTube yang divisualisasikan dalam bentuk video yang diharapkan mudah digunakan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Jelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, pemantauan kesehatan hewan kurban terus dilakukan petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan atau KPKP dengan menggelar inspeksi mendadak ke sejumlah pedagang hewan kurban. Sidak dilakukan guna memastikan hewan kurban yang diperjualbelikan aman dari penyakit berbahaya. Inspeksi mendadak hewan kurban dilakukan petugas Sudin KPKP di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat Minggu pagi.
Mulai dari pengambilan sampel air liur, cairan hidung, pemeriksaan kuku dan mulut hingga sampel darah. Petugas juga memeriksa dokumen pengiriman keluar masuk hewan kurban, serta memberikan suntikan vitamin untuk menguatkan imun hewan kurban. Sejumlah pedagang menyambut baik sidang ini karena dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga bisa meningkatkan omset penjualan. Alhamdulillah Pak, sapi-sapi kita yang ada di sini udah terjual separuh ya Pak. Ya. Untuk pesanan semua. Dari mana dan harganya berapa Pak? Sapi kita antara 20 sampai ke 45 juta ada. Sapinya dari Jepara ya. Artinya Pak, perbandingan dari tahun lalu dan tahun sekarang berapa? Lebih bagus tahun sekarang ya, karena udah nggak ada penyakit ya tahun ini ya. Sidang digelar guna memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat. Petugas memastikan hewan kurban yang dijual para pedagang di ibu kota dalam kondisi sehat dan layak untuk kurban. Dari hasil pemeriksaan hari ini, hewan yang sudah diperiksa alhamdulillah sehat dan hari ini sudah dilakukan pemeriksaan uji sampel oleh Pusian Keswanak dari Ragunan. Ya, alhamdulillah dari hasil pemeriksaan sudah dilakukan, alhamdulillah sehat. Petugas mengimbau kepada masyarakat untuk segera melapor jika mendapati hewan kurban yang terindikasi penyakit, sehingga bisa segera ditangani. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo akhirnya membeli sapi untuk kurban dari Kasno, peternak desa Doplang, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Sapi jualan Kasno sebelumnya batal dibeli Presiden lantaran di bawah kriteria hewan kurban yang ditetapkan Sekretariat Presiden. Presiden Joko Widodo akhirnya membeli sapi kurban milik warga Karanganyar. Sebelumnya, Kasno, warga desa Doplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, sempat kecewa dan ditawari ganti rugi karena sapinya batal dibeli Presiden untuk kurban, karena alasan bobot yang kurang dari 1 ton. Namun pada hari Jumat, utusan dari Kepresidenan mendatangi keluarga Kasno untuk menindaklanjuti pembelian sapi kurban. Tentu saja hal ini disambut baik Kasno dan istrinya Sunarsih setelah sapi ternaknya dengan berat 810 kg akhirnya dibeli Presiden Joko Widodo dengan harga 60 juta rupiah. Bapak Presiden, terutama Bapak Presiden, saya terima kasih sekali. Pak Presiden sudah peduli dengan petani, jadi dibeli untuk kurban, besok kirimnya di Gononggan. Rencananya sapi berwarna putih ini akan disembelih sebagai hewan kurban Presiden Joko Widodo di daerah Donohudan, Boyolali. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Pembalap motocross tim Kawasaki, Romain Febvre mengakhiri motocross Grand Prix Indonesia 2023 dengan hasil manis. Pembalap asal Prancis itu keluar sebagai juara di seri ke-10 ini dengan mengantongi 47 poin. Pembalap motocross tim Kawasaki Romain Febvre dan pembalap tim Gas Jorge Prado bersaing ketat pada seri ke-10 motocross Grand Prix 2023 seri Sumbawa di sirkuit Samota, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat. Pada balapan pertama, Jorge Prado finish di posisi pertama. Prado finish dengan catatan waktu 35 menit, 18,962 detik, unggul 3,627 detik dari Febvre. Lalu Febvre membalas pada balapan kedua. Ia berhasil menguasai balapan kedua dan finish pertama dengan catatan waktu 35 menit, 57,623 detik. Dengan hasil ini Febvre menjadi crosser terbaik motocross GP Indonesia 2023 dengan raihan 47 poin. Sedangkan Prado di posisi kedua dengan 42 poin. Ajang balap motocross dunia ini akan berlanjut pada seri ke-11 di sirkuit Selaparang, Lombok pada 1 hingga 2 Juli mendatang. Timnas voli putri Indonesia gagal menjuarai AFC Challenge Cup 2023. Anak asuh Alim Suseno dihentikan Vietnam di partai final.
Tim voli putri Indonesia gagal meraih gelar juara AVC Challenge Cup 2023. Pertandingan yang digelar di Gor Tridharma Gresik, Jawa Timur ini berlangsung dramatis hingga harus diselesaikan dalam 5 set. Masing-masing skor juga menunjukkan bahwa kedua tim tampil sangat agresif dalam melepas spike demi mendulang poin. Namun pada akhirnya Indonesia dipaksa takluk 2-3 dengan skor akhir 18-25, 27-25, 25-21, 20-25, dan 13-15. Kekalahan ini merupakan kekalahan perdana tim Merah Putih yang juga membuat mereka harus puas dengan status runner-up. Sedangkan Vietnam menjaga status tidak terkalahkan mereka dan menjadi juara untuk pertama kalinya di turnamen ini. Vietnam mewakili Asia ke FIVB Challenger Cup 2023 yang berlangsung di Prancis Juli mendatang. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Festival Terjun Payung Internasional Bali Boogie Jump digelar di Pantai Seminyak, Bali. Sebanyak 150 penerjun dari 38 negara ambil bagian dalam event tersebut. Berbagai cara unik dilakukan untuk mempercepat pemulihan pariwisata Bali, salah satunya dengan ajang terjun payung berskala internasional yang melibatkan 150 penerjun payung profesional dari 38 negara. Ratusan penerjun meluncur dari langit hingga satu persatu mendarat mulus di pantai. Namun, tidak sembarang penerjun bisa ambil bagian. Hanya penerjun profesional berkualifikasi yang dapat mengikutinya. Pantai Mesari Seminyak juga terpilih sebagai lokasi pendaratan karena bentangan luasan bibir pantai sangat representatif sehingga aman digunakan pendaratan. Dari puluhan penerjun payung dunia yang ambil bagian pada event Bali Boogie Jump in Paradise ini, terdapat Greg Crozier dan Karen Jolie asal Prancis yang adalah peraih gelar juara dunia terjun payung dan memegang 4 rekor dunia. We are mainly focused on taking people as groups and make sure that they have a good time and they are staying safe and everyone is happy. So we are organizing people from all around the world and jumping together. So it's a very nice pleasure. Yeah, every country is special and different, but here is completely different because we have a military plane. That's the huge Hercules C-130. It's an amazing privilege for any skydivers to jump from this plane. Like they are all super happy to be here. Berapa kali Pak terjun di Bali nih Pak? Ini saya baru pertama kali di Bali nih. Baru pertama kali Pak ya? Ya. Pak, view-nya gimana sih Pak? Luar biasa, mantap. Coba sore lagi lebih mantap lagi sunset. Ajang internasional Bali Boogie Jump in Paradise ini digelar hingga 27 Juni mendatang karena banyaknya permintaan penerjun dunia yang ingin kembali merasakan sensasi terjun di Pulau Bali. Diharapkan ajang ini berdampak positif bagi pariwisata. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Memperingati Hari Bayangkara ke-77, Kepolisian Negara Republik Indonesia menggelar Fun Walk di kawasan Monumen Nasional Jakarta. Sebanyak 10.000 peserta berpartisipasi, mulai dari anggota TNI, Polri, anggota KPU dan Bawaslu, serta masyarakat umum. Indonesia maju. 3, 2, 1. Satu persatu peserta Fun Walk ini dilepas oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Fun Walk ini merupakan salah satu rangkaian acara menyambut Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77. Olahraga jalan santai di kawasan Monas ini tak hanya diikuti unsur internal Polri, namun juga dari TNI, instansi pemerintah, dan terbuka bagi masyarakat umum. 10.000 peserta dari 58 grup ikut meramaikan acara yang digelar pada Minggu pagi. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan kita dalam melaksanakan Hari Bayangkara yang akan kita laksanakan di 1 Juli nanti, di mana kita mengambil tema Polri Presisi untuk negeri mewujudkan
Ya tadi seperti yang kita lihat di depan ini ada lomba gerak jalan, kemudian nanti ada kita senam bersama, kemudian juga ada bazar kita, UMKM juga siap untuk melayani seluruh peserta yang 10.000. Yang pasti sesuai dengan tema kita, kebersamaan untuk menuju pemilu damai, melaksanakan pemilu damai menuju Indonesia yang maju, harus diwujudkan. Karena kita yakin dengan pemilu damai kita nanti akan dapat menciptakan pemimpin yang baik yang akan menggiring kita. Acara ini juga menjadi ajang silaturahmi dan kebersamaan bagi seluruh elemen masyarakat dalam menyambut tahun pemilu damai yang akan digelar serentak tahun 2024. Dari Jakarta, Anggita Maura, Ilham Elias, iNews melaporkan. Guns N' Roses dan sederet musisi terkenal tampil di festival musik ikonik Glastonbury di Inggris. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di iNews Pagi.